saya Muhammad Eka Putra Setia dengan NIM akhir 123. Saya Adnan Putra Satid NIM 115. Saya Elsa Ginaya dengan NIM akhir 127. Nama saya Muhammad Alifan dengan NIM 102. Bayangkan kita berdiri di tepi Sungai Berantas pada abad 14, di mana Majapahit sedang berkuasa di atas kejayaannya di bawah Yamuruk. Sungai Berantas tidak hanya sekedar aliran air, melainkan juga nadi perdagangan rempah, ide, dan agama yang menghubungkan pesisir Jawa dengan dunia luar. Di salah satu lukannya terdapat sebuah desa istimewa bernama Desa Bungkul, yang tumbuh subur, bebas pajak, berhak atas akses terjadi langsung, dan diizinkan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sebagaimana yang tercantum dalam prasasti Pitrawulan, Desa Bungkul menjadi embrio komunitas muslim pertama di Jawa Timur. Tempat islamisasi berlangsung dengan pelan tapi pasti, tanpa bentrokan keras, melainkan melalui akulturasi budaya antara tradisi Hindu, Jawa, dan Tauhid Arab. Di tengah desa itu, seorang bangsawan lokal bernama Ki Ageng Supo, kemudian dikenal sebagai Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul, memainkan peran sentral. Lahir sekitar tahun 1400 dan wafat pada 1481 Masehi. Ia adalah bagian elit Majapahit di masa Brawijaya V. Setelah memeluk Islam, ia berganti nama menjadi Syekh Mahmudin dan menjadi adik ipar Sunan Ampel, salah satu wali songo yang paling berpengaruh di Surabaya. Legenda lisan yang masih hidup hingga kini menceritakan sayembara unik. Mbah Bungkul melarung buah delima di sungai. Siapapun yang mengambilnya akan menjadi menantunya. Buah itu akhirnya dijangkau Raden Paku, yang kelak menjadi Sunan Giri. Kisah ini meski tak tercatat dalam dokumen primer, mencerminkan jaringan dakwah wali songo yang saling terkait, sekaligus menunjukkan bagaimana folklore lokal memperkaya sejarah tanpa mengaburkan fakta inti bahwa peran Mbah Bungkul sebagai penyebar Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Makamnya yang kini berdampingan dengan makam Ratu Kamboja, Ratu Campa, dan Tumenggung yang Rono, serta para adipati dan demang setempat, sudah ada sejak era Hindu. Gapura dan pagarnya masih memperlihatkan gaya arsitektur Majapahit. Bukti nyata sinkretisme budaya yang damai ketika koloni Belanda membangun kompleks perumahan elit bernama Bovenstad atau Darmo Boulevard pada akhir abad ke-19. Kawasan ini tetap dipertahankan sebagai ruang hijau bernama Bungkul Park. Terlihat jelas pada peta Surabaya tahun 1926, tradisi melarang keras menceritakan makam ini di masa itu lalu karena diyakini membawa kutukan. Justru memperkuat aura sakralnya di benak warga lokal selama berabad-abad. Namun untuk dimensi spiritualitas, dari segala latar belakang masyarakat berziarah ke sini dengan berbagai motif. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini berakar dari pengaruh Hindu dan Jawa, yang dimana toko suci dianggap memiliki karomah dan sebagai titisan dewa. Hal ini sama dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang mempererat ikatan dengan Allah, mengingatkan dengan kematian, dan membangun solidaritas komunitas. Secara keseluruhan, perjalanan Sunan Bungkul ini menunjukkan bahwa sejarah lokal Surabaya dengan dari desa istimewa, yaitu Desa Bungkul itu sendiri, yang berada di tepi Sungai Berantas. Dan pada akhirnya, kalau kita melihat Bungkul di hari ini, kita melihat
dua lapisan zaman yang berbeda, berjalan seiringan tanpa saling mengganggu. Di satu sisi, kompleks makam Ki Ageng Bungkul tetap berdiri dengan aura lamanya. Suasana hening dan banyak peziarah datang dengan berbagai macam niat. Tempat ini menjadi saksi dari perjalanan panjang, dari masa Majapahit yang gemerlap, ke era penyebaran Islam yang awal yang penuh akulturasi, sampai masa kolonial di mana kawasan ini tetap dijaga sebagai ruang hijau. Semua itu seperti mengingatkan kita bahwa sejarah Surabaya nggak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Di sisi lain, tepat beberapa langkah dari makam, Taman Bungkul menjadi ruang publik yang super hidup. Anak-anak main skateboard, komunitas nongkrong, keluarga makan malam di pinggir taman, musik jalanan kedengeran dari kejauhan, semua tumpah ruah dalam energi yang fresh dan modern. Tidak mengherankan, tempat ini pernah dinobatkan sebagai salah satu taman terbaik se-Asia Pasifik, karena fungsinya bukan cuma ruang hijau, tapi juga sebagai titik kumpul sebuah kota yang terus bergerak maju. Dan justru di pertemuan dua ruang ini yang sakral dan yang urban, kita bisa melihat identitas Surabaya dengan jelas. Kota ini tumbuh berubah makin cepat dan makin padat. Tapi, kota ini tetap menyimpan hormat mendalam pada akar sejarah dan tokoh-tokoh yang membuatnya menjadi kota Surabaya. Makam Ki Ageng Bungkul dan Taman Bungkul bukan sekedar berdampingan, mereka saling melengkapi seperti dua halaman dari buku yang sama.